Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit MTS. Pada video kali ini saya akan bahas kasus yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara pada tahun 2022. Tapi sebelum ke kasusnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa nyalain juga notifikasi ini, Mang. Biar kalian tahu kalau saya upload video terbaru. Dia adalah Carmila Simatupang, berusia 21 tahun, dan berasal dari Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Carmila ini cerai dengan suaminya beberapa tahun yang lalu, Mang. Dan dari pernikahan Carmila dengan suaminya itu, dia dianugerahi seorang anak yang berusia 4 tahun. Carmila ini hanya tinggal berdua nih dengan anaknya di Desa Sekurai Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat. Pada hari Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022, sekitar jam 2 dini hari, Saipul nih, seorang warga yang beralamat di Desa Sekurai, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang kebetulan rumahnya itu persis di belakang rumahnya Carmila, mendengar nih sebuah tangisan dan jeritan. Saipul pada saat itu sempat ragu karena kejadian tersebut menjelang subuh nih, Mang. Dan pada saat itu dirinya sempat berpikir nih bahwa tangisan tersebut adalah tangisan makhluk astral yang tidak kasat mata. Dan Saipul juga tidak bergeming nih karena hujan melanda cukup deras pada saat itu. Saipul kemudian tidak memperdulikan tangisan itu dan memilih untuk tidur kembali nih, Mama. Kemudian pada hari yang sama, sekitar jam 7 pagi, Saipul ini merasa ada sesuatu yang tidak beres nih dengan tetangga dekatnya itu. Saipul ini merasa bahwa rumah yang ditempati oleh Carmila tampak sepi dan Carmila pun tidak terlihat nih sejak pagi hari. Pada saat itu, Saipul ingat nih akan tangisan dan jeritan yang dia dengar tadi malam, Mang. Kemudian Saipul memberitahukan apa yang Saipul dengar tadi malam kepada warga di sana, Mang. Saipul dan beberapa tetangga yang lain kemudian merasa curiga dengan keadaan kondisi Carmila yang memang pada saat itu belum terlihat, Mang. Dan rumahnya pun terlihat sepi. Ditambah lampu rumah Carmila dalam keadaan mati. Saipul beserta tetangga yang lain kemudian memeriksa kondisi Carmila. Saipul dan tetangga lainnya kemudian mengetuk pintu dan memanggil nama Carmila beberapa kali, Mang. Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Dikarenakan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, warga kemudian mendobrak nih pintu dan masuk secara paksa ke dalam rumah tersebut. Pada saat mereka berhasil masuk ke rumah Carmila, mereka melihat penampakan yang mengerikan, Mang. Saipul dan beberapa tetangga merasa sangat terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Di dalam rumah tersebut, Saipul dan beberapa tetangga menemukan kondisi Carmila sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan, Mang. Sementara seorang balita seperti tertidur di atas ranjang kasur samping ibunya sendiri. Balita yang tidak tahu apa-apa itu ternyata juga menjadi korban atas keganasan dan kesadisan seseorang yang belum terungkap identitasnya. Saipul dan beberapa tetangga kemudian melaporkan atas kejadian tersebut ke kepala dusun, kemudian kepala dusun meneruskan melaporkan ke pihak kepolisian yang ada di sana. Pihak kepolisian yang mendapat laporan tersebut selalu segera nih berangkat ke lokasi tempat kejadian perkara. Sesampainya di lokasi, polisi kemudian melakukan pengamanan lokasi dan membawa Carmila serta anaknya ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi dan otopsi. Kemudian polisi segera nih melakukan olah tempat kejadian perkara dan pada saat melakukan olah TKP, polisi menemukan beberapa barang milik korban. Ternyata ada yang hilang nih, Mang, seperti perhiasan, uang, handphone, dan motor milik korban, Mang. Polisi kemudian meminta keterangan dari beberapa warga yang berada di sekitar rumah korban. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, ada nih beberapa warga yang melihat seorang pria yang nampak mencurigakan nih, Mang, pada malam sebelumnya. Pria itu terlihat bolak-balik di halaman rumah korban. Pria itu juga seperti sedang kebingungan nih, Mang. Kemudian setelah mendapatkan keterangan dari saksi dan beberapa barang bukti yang ditemukan polisi mencurigai satu orang pria yang bertempat tinggal tidak jauh nih dari rumah korban. Dan kebetulan pria itu juga menghilang nih setelah kejadian. Pihak kepolisian selanjutnya melakukan pencarian dan pengejaran terduga pelaku tersebut. Dan tidak butuh waktu yang lama nih, Mang, bagi pihak kepolisian untuk menangkap terduga pelaku. Pada hari yang sama, sekitar jam 4 sore, polisi akhirnya berhasil nih menangkap terduga pelaku di tempat persembunyiannya di Dusun 3, Alerejo, Kecamatan Babapan, Kabupaten Langkat.
Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan nih, Mang. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku, awalnya pelaku menolak atas tuduhan kasus perampokan dan penghilangan nyawa tersebut, Mang. Namun akhirnya pelaku menyerah nih setelah serangkaian pemeriksaan hingga beberapa jam di kantor polisi. Diketahui pelaku bernama Rahmat, usianya 20 tahun. Pelaku akhirnya mengakui ini semua perbuatan yang dia lakukan terhadap Carmila dan anaknya tersebut. Rahmat juga bilang nih motif dari penghilangan nyawa tersebut karena pelaku ingin menguasai harta korban. Dan Rahmat terpaksa nih menghabisi Carmila dan anaknya yang masih balita karena merasa panik, Mang. Rahmat juga menjelaskan bahwa dia sudah merasa frustasi dengan kehidupan sebagai seorang pengangguran. Rahmat ini ingin memiliki banyak uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Saat itu Rahmat merencanakan nih untuk mendapatkan uang secara cepat. Rahmat kemudian mencari target yang akan menjadi korbannya, dan Rahmat teringat nih sama Carmila, seorang wanita cantik yang berstatus janda dan tinggal hanya berdua dengan anaknya. Rahmat menjelaskan nih pada hari Rabu sekitar jam 1 malam, Rahmat memutuskan untuk masuk ke rumah Carmila dan melakukan perampokan secara senyap, Mang, agar sebisa mungkin tidak terdengar oleh Carmila. Pada saat itu Rahmat sudah berhasil nih mengambil sebuah motor. Dan ketika melihat sebuah ponsel, Rahmat lalu mengambil ponsel tersebut. Carmila yang sedang tertidur terbangun nih atas suara yang ditimbulkan oleh Rahmat. Carmila kemudian terkejut nih saat melihat seorang pria yang sudah berada dalam kamarnya. Seketika itu juga Carmila langsung berteriak maling dan meminta tolong. Pada saat itu Rahmat menjadi panik, Mang. Rahmat yang melihat Carmila terbangun, kemudian dengan cepat menghabisi Carmila dan anaknya. Setelah melakukan hal tersebut, Rahmat kemudian dengan cepat nih melarikan diri dan membawa motor Carmila. Polisi menjerat Rahmat dengan pasal 365 KUHP, ayat 3 subsidiar pasal 338, junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Ancaman hukuman penjaranya 15 tahun, Mang. Dan proses persidangan Rahmat masih berjalan nih hingga video ini saya buat. Saya berharap pelaku mendapat hukuman yang seadil-adilnya nih, Mamang. A few moments later. Nah, itu tadi, Mang, kasus tentang penghilangan nyawa yang terjadi di Langkat, Sumatera Utara. Semoga kita bisa mengambil pelajaran nih, Mang, dari kasus ini. Doa terbaik nih, Mang, untuk korban Carmila Simatupang dan anaknya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sekian video dari saya, thanks banget udah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.